Berikutnya, untuk yang resonansi yang paralel ya, dengan resonansi paralel nanti kita buat seperti ini rangkaiannya. Nah, masih sama ini kelihatannya, resistansi, induktansi, dan kapasitansinya 2 kilo ohm, 300 mH, dan 0,01 mikrofarad. Nanti yang kita amati adalah arusnya. Kalau tadi yang di rangkaian seri adalah tegangan masing-masing beban, nah kalau yang di rangkaian paralel arus di masing-masing beban. Karena yang di rangkaian paralel tegangan masing-masing beban sama dengan tegangan sumbernya. Kemudian EFG di set 8 VPP sama ya. Kemudian nanti kita hitung dulu untuk teorinya, perkiraannya atau estimasi perhitungannya. Nah, kita cari XL, XC, Z, arus total dan arus masing-masing cabang. Kita gunakan bantuan Microsoft Excel. Kita copy saja dari sini ya, sampai di komponen XC-nya ini. Dan frekuensi resonansinya harusnya sama. Copy. Oke. Ini ya. Baik, kita uraikan lagi. Yang di rangkaian paralel, nah ini kalau di rangkaian paralel yang kita hitung adalah harga kebalikannya untuk menghitung impedansi total. Jadi nanti untuk menghitung impedansi total ya 1/R ditambah dengan 1/XL ditambah dengan 1/XC atau harga kebalikannya seperti itu. Sehingga yang nilai R ini ya kita hitung dulu harga kebalikannya atau istilahnya adalah konduktansinya dengan satuan Siemens. Rumusnya 1/R ya sama dengan 1 dibagi nilai R-nya itu. Nah, harganya sama semua ini. Nah, kemudian L, E, C, dan XL. Nah, ini antara XL dan XC ya kita cari dulu harga kebalikannya atau yang disebut dengan suseptansi kapasitif maupun induktifnya, atau dengan kata lain adalah kalau induktor ya BL, Alt Enter, satunya dalam Siemens. Kemudian ini adalah BC, satunya juga dalam Siemens. Kemudian nanti kita bisa tentukan admitansinya, baru nanti kita bisa tentukan impedansinya dalam satuan ohm. Ini yang admitansi dalam satuan Siemens. BL itu sama dengan 1 dibagi dengan nilai XL-nya. Kemudian yang BC sama dengan 1 dibagi nilai XC-nya. Enter, nah kemudian kita drag ke bawah. Oke. Kemudian Z atau admitansi itu adalah penjumlahan antara ini ya konduktansi, kemudian kalau kita tuliskan rumusnya di bawah sini ya, Z itu sama dengan 1 dibagi admitansinya seper Z. Nah, sedangkan Z itu sama dengan penjumlahan akar kuadrat ya dari konduktansi kuadrat ditambah dengan suseptansi total kuadrat. Nah, B total itu sama dengan harga mutlak dari BL dikurangi BC, ya kan? BL dikurangi BC. Nah, kemudian BL itu sendiri, BL sama dengan 1/XL. Kemudian yang BC sama dengan 1/XC. Dari sini. Tinggal kita cari nilai admitansinya, berarti kita cari dulu nilai ini kurang 1 ya, ini adalah B total dalam satuan Siemens juga. Sama dengan harga mutlak ABS, absolut, harga mutlak dari BL dikurangi dengan BC. Tutup. Oke. Ini adalah B totalnya. Kemudian yang admitansi, tadi rumusnya ya, admitansi, ini yang ini, sama dengan akar ya, SQRT atau square root akar dari G kuadrat, berarti yang ini G pangkat 2 ditambah dengan
B total berarti yang ini dikuadratkan, kurung tutup. Kemudian impedansi adalah kebalikan dari admitansi, 1 dibagi nilai admitansinya. Ini untuk harga impedansinya. Ini tinggal kita drag ke bawah saja. Baik. Impedansi ketemu, kemudian kita bisa tentukan di total ya, di total dalam satuan ampere, rumusnya adalah VS. VS itu berarti yang ini dibagi dengan nilai impedansinya, impedansi totalnya. Sekian ampere. Ini adalah I total. Kemudian yang IR ya, Alt Enter dalam satuan ampere juga, kita bisa tentukan IR itu dari gambaran kan ini, IR sama dengan VR dibagi dengan nilai R-nya itu. VR dibagi dengan nilai R-nya. Karena VR itu sama dengan VS, ya kita bisa tuliskan ini VS dibagi dengan nilai R-nya. Ini. Nanti hasilnya sama semua. Ini. Karena dia paralel. Kemudian yang IL, nanti juga dalam satuan ampere. Kemudian yang IC juga sama dalam satuan ampere. Kemudian yang ILC itu arus yang mengalir ke induktor dan kapasitor. Yang ini ILC itu, yang masuk ke titik cabang antara induktor dan kapasitor. ILC nanti juga dalam satuan ampere. IL sama dengan VS ya, ini ya VS dibagi dengan nilai induktor berarti nilai reaktansi induktifnya atau XL-nya. Kemudian yang IC sama dengan VS dibagi dengan nilai reaktansi kapasitifnya. Kemudian yang ILC rumusnya adalah sama dengan IL dikurangi IC dengan harga mutlak. ABS absolut IL dikurangi IC kurung tutup. Nah, seperti ini. Ya nanti yang ketika di frekuensi resonansi ya ILC sama dengan 0. Nah, ini 0. Dari hitungan ini antara impedansi, XL, XC, arus, nah ini dimasukkan di dalam tabelnya nih, XL-nya berapa, XC, impedansi, dan seterusnya. Kemudian untuk yang simulasi eksperimennya ya kita gunakan multisimnya itu, kita new file ya, new, kita pilih yang tadi ya, kita copy paste saja. Ini kita close dulu, nanti kita bisa buka lagi. Dan harus modifikasi rangkaiannya juga ya. Ini kita delete juga. Ini kita rotate ya, rotate 90 derajat. Oke, ini adalah R-nya, kemudian L-nya. Ini nanti kita fungsikan sebagai IR. Nah, ini IR, kemudian ini L-nya, ini IC-nya. Antara IL dengan IC ada yang namanya adalah ILC. Kita gunakan ini ILC-nya. Nanti sambungannya adalah ini. Nah, kemudian ini di rangganya tadi mana? I total itu masuk ke IR dan ICL ya. Nah, I total masuk ke IR. Berarti ini I total. Ini yang ILC. Kemudian ini yang IR-nya. Oke. Nah, ini VS I total. Kita coba buka perlahan. Oh ya, ini belum disambung. Ke ground ya. Baik. Ini adalah VS-nya, kemudian ini adalah I total, berarti ampere dalam AC. Kemudian ini adalah IR, itu berarti yang ampere AC juga. IR, kemudian ini adalah IL, ya, IR ya, ampere meter. Ini adalah IC, juga dalam ampere meter, kemudian ada ILC. ILC dalam ampere juga. Ini adalah AFG-nya. Kita setting amplitudenya sama 8 volt ya, kemudian frekuensinya kita mulai dari
500. Baik, kita jalankan simulasinya. Kita tegangan sumbernya, ini arus total. Ini yang untuk yang di frekuensi 500 Hz, amplitudenya 8 VP, ini adalah VS-nya 2,8, arus totalnya sekian. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang perhitungan Excel kita coba ya, bandingkan. VS-nya adalah 2,8. VS-nya 2,8. Nah, sama ya, 2,8, kemudian apa lagi ini? Di totalnya 0,0032 atau 3,2 miliampere lah, sama. Kemudian yang IR-nya 0,0141 atau 1,414 miliampere, IL-nya sekian, IC sekian. Ini dalam order mikroampere ya. Ini kalau kita jadikan mikroampere juga mungkin sama. Kali 10 pangkat negatif 5. Ini dalam order mikroampere. Kemudian yang ILC itu antara arus yang mengalir di induktor dengan kapasitornya. Ini ya, nah, sama. Nah, kemudian kita naikkan frekuensinya sesuai dalam tabelnya itu, sehingga data hasil pengamatannya langsung dimasukkan saja di dalam tabel 2. Nah, ini ya, phase-nya berapa, I total berapa, IR, IL, IC, dan ICL-nya berapa. Kemudian dinaikkan frekuensinya di 750 Hz. Berarti yang di menu frekuensi, nah kita naikkan di 750. Berapa parameternya, kemudian dimasukkan dalam tabel. Nah, begitu seterusnya sampai di frekuensi resonansi ya. Nanti kita amati. Tadi perhitungannya frekuensi resonansi itu adalah apa tadi? Ini ya, 2905. Frekuensi resonansi itu sama antara yang seri dengan yang paralel, karena rumusnya juga sama, 2905 ya. Berarti nanti ketika dinaikkan frekuensinya di angka itu 2900, ini kalau ingin naikkan 5 ya, ini kita geser kursornya 05. Artinya ya ini mendekati frekuensi resonansi ya, nanti dibuat lebih detail lagi. Artinya arus ICL-nya itu mendekati 0. ICL-nya mendekati 0 karena ICL itu merupakan pengurangan ya, IL dikurangi IC, diagram mutlak nanti 0, hasilnya 0. Meskipun di rangkaiannya itu, di rangkaian yang paralel ini ya, nah ada titik cabang ya, nah arus masuk sama dengan arus keluar. ICL sama dengan IL ditambah dengan IC. Karena vektornya saling bertolak belakang, yang IL itu ada di negatif 90, yang IC ada di positif 90 ya, saling mengurangi. Sehingga di rumus praktisnya ya absolut atau harga mutlak dari IL dikurangi dengan IC-nya. Sehingga nanti yang terbaca adalah yang IR-nya saja. IR-nya tetap sama, meskipun intinya di frekuensi resonansi ya antara IL dan IC itu sama besarnya, saling mengimbangi, sehingga nanti resultan vektor arusnya ya 0, nanti 0. Nanti jelas nanti ketika menggambarkan pasornya. Kemudian nah, dicatat ya berapa VS, I total, dan seterusnya, kemudian dinaikkan sampai di frekuensi 6000 Hz, dan catat hasil pengamatannya. Dinaikkan sampai 6000 kHz ya. Kita geser 6, kita turunkan ke 0, geser lagi kursornya, ini juga 0, geser lagi kursornya, ini juga 0, 6000 kHz seperti ini.